malam teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Nur Sidki Muhammad. Di sini saya bersama teman saya bernama Mbak Laila Tunzuro. Mbak Laila Tunzuro ini salah satu mahasiswa di Universitas di Semarang. Beliau ini juga menjadi salah satu pengusaha rumahan di rumahnya. Beliau ini berdagang mulai dari dagangan SS seperti OS, es jeruk dan semacamnya, dan juga beberapa jajanan kecil lainnya. Di sini saya ingin mengajak teman saya ini untuk melaksanakan yang namanya proses relaksasi. Sebelumnya Mbak Zuro itu udah tahu belum sih yang namanya relaksasi itu? Ya, bisa saya jelaskan terlebih dahulu. Proses relaksasi itu yaitu suatu proses untuk yang namanya meredakan suatu stres, baik itu secara pikiran maupun secara fisik, sehingga badan dan pikiran mbaknya ini bisa yang namanya rileks, sehingga kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas sehari-harinya dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami gangguan apapun. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa setiap manusia itu selalu dan memiliki potensi untuk mendapatkan yang namanya masalah, dan apabila masalahnya tidak diselesaikan atau diatasi dengan baik, maka dapat menjadi yang namanya stres, karena permasalahan itu menumpuk, dan bila itu tidak diatasi dengan lebih baik dan diselesaikan dengan baik, bisa juga menimbulkan yang namanya krisis. Nah, biasanya ini Mbak Zuro ini biasanya kalau ada masalah biasanya ngapain? Kalau saya boleh tahu. Cerita. Ya, biasanya cerita sama siapa? Teman. Selain itu? Kadang ke ibu. Ya, itu juga merupakan beberapa teknik ataupun langkah-langkah yang cukup baik, karena dengan kita bercerita atau curhat dapat menghilangkan atau paling tidak meredakan amarah, emosi, serta permasalahan-permasalahan kita bisa menghilang, mungkin paling tidak 50%-nya, sehingga kita juga tidak merasakan yang namanya stres dan semacamnya. Ya, ada beberapa teknik ataupun media-media lain untuk menghilangkan namanya stres apabila kita tidak dapat mengatasi permasalahan kita dengan baik. Salah satunya yaitu dengan cara yang seperti Mbak Zuro tadi lakukan, yaitu curhat atau dengan katarsis, lalu bisa dengan melaksanakan proses relaksasi sehingga tubuh dan pikiran Mbak Zuro ini dapat menjadi rileks dan stresnya dapat berkurang, sehingga masalahnya dapat diatasi dengan pikiran yang bersih, pikirannya tidak kemana-mana, sehingga emosinya dapat stabil dan semacamnya. Ada beberapa jenis teknik relaksasi, yaitu yang pertama dengan melakukan deep breathing atau pernapasan dalam-dalam, lalu ada juga relaksasi otot mulai dari muka, mungkin pundak, lalu kaki atau pinggul dan semacamnya, karena setiap harinya kan kita melaksanakan yang namanya berbagai kegiatan seperti Mbak Zuro tadi kan, berjualan, lalu belajar dan semacamnya, angkat ini itu kesana kemari, itu kan tubuhnya juga kan merasakan yang namanya stres, kaku gitu loh. Maka perlu yang namanya proses relaksasi dan semacamnya. Mungkin ada beberapa teman yang melaksanakan proses relaksasi biasanya mungkin ya dengan berbaring atau tidur, lalu sambil mungkin bisa menonton TV dan semacamnya, tapi semua itu dirasa kurang efektif. Maka yang efektif itu dengan melaksanakan beberapa teknik
yang saya jelaskan tadi, mulai dari deep breathing, lalu relaksasi otot, lalu ada juga teknik visualisasi, dan juga yang terakhir mungkin bisa dengan meditasi. Namun kali ini saya ingin mengajak Mbak Zura untuk melaksanakan yang namanya deep breathing dan teknik relaksasi otot saja. Teknik deep breathing sendiri dilakukan dengan cara menarik nafas dalam-dalam selama beberapa detik, lalu mengeluarkannya secara perlahan juga selama beberapa detik. Mungkin bisa saya contohkan terlebih dahulu ya. Pertama, yang paling penting itu yaitu dengan memposisikan tubuh kita merasa senyaman mungkin dan serileks mungkin, sehingga tubuh kita tidak merasakan stres ataupun perasaan kaku lainnya. Lalu bisa dimulai dengan bisa dengan memposisikan tangannya dengan senyaman mungkin, bisa dengan memegang perut di atas perut, lalu tarik nafas dalam-dalam selama paling tidak mungkin 4 atau 5 detik, lalu keluarkan secara perlahan juga selama 5 detik, dan rasakan perbedaannya ketika Mbak Zura ini melaksanakan teknik deep breathing tersebut. Bisa dilakukan selama beberapa kali secara berulang-ulang sampai Mbak Zura ini merasakan yang namanya stresnya itu mereda dan juga tubuhnya itu juga merasakan relax. Lalu teknik yang kedua yaitu dengan relaksasi otot. Dimulai bisa dari wajah, yaitu membuat wajah kita itu terasa kaku. Contohnya seperti ini, bisa seperti ini, atau mungkin bisa dari bibirnya dengan mucu-mucu biasanya, atau semacamnya. Itu dilakukan selama beberapa detik, sama seperti teknik deep breathing tadi. Lalu lemaskan atau rilekskan secara perlahan selama beberapa detik, sama seperti tadi. Lalu bisa dilanjutkan dengan pundak, sama seperti tadi. Dimulai dengan memposisikan badannya senyaman mungkin, serileks mungkin, sehingga badannya bisa menstimulus beberapa rangsangan sehingga menjadi nyaman dan semacamnya. Lalu bisa dimulai dengan mengangkat pundaknya, tahan selama beberapa detik, lalu lepaskan secara perlahan, dilakukan selama beberapa kali, lalu lepaskan secara perlahan dan semacamnya, sama seperti tadi, sampai dirasa tubuhnya dan pikirannya dapat merasakan rileks dan nyaman. Lalu bisa dilanjutkan dengan pinggul. Caranya sama seperti tadi, dengan mengencangkan pinggulnya, lalu dirileksan selama beberapa detik. Lalu bisa dilanjutkan dengan kaki ataupun tangan, dengan cara bisa mengepalkan tangannya seperti ini ya, ngotot terus selama beberapa detik, lalu dirilekskan. Bisa dengan gini-gini atau semacamnya, atau bisa memutar-mutar atau semacamnya, terserah senyamannya. Namun dilakukan selama beberapa kali sampai rasanya rileks. Kaki juga sama seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau selama proses relaksasi ini sendiri, paling tidak seharusnya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu memperhatikan lingkungannya. Lingkungannya itu seharusnya dianjurkan untuk memilih lingkungan yang tenang, lingkungan yang tidak ada gangguan dan semacamnya seperti ini ya, sehingga pikiran kita tidak terdistract ataupun tidak terganggu dengan suara seperti tadi. Lalu yang kedua yaitu dengan memposisikan badan dengan baik dan senyaman mungkin. Bisa dengan memilih berbaring ataupun tiduran, atau bisa dengan duduk,
atau semacamnya, terserah dengan mbaknya sendiri. Bisa mengambil posisi badan senyaman mungkin. Lalu yang ketiga yaitu jangan sampai melaksanakan proses relaksasi dalam keadaan perut kita itu merasa kekenyangan atau bahkan merasa keroncongan. Maka kita dulu makan atau minum terlebih dahulu sehingga perut kita tidak merasakan yang namanya lapar atau kekenyangan, sehingga dalam proses relaksasi sendiri dapat berjalan dengan baik dan tanpa adanya gangguan apapun. Setelah melaksanakan beberapa proses relaksasi itu sendiri, itu juga seharusnya dibarengi dengan yang namanya proses ataupun memakan makanan dan minuman yang sehat dan bergizi, sehingga kita juga dapat merasakan manfaatnya. Dan kita juga harus beristirahat dengan istirahat yang cukup. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan kita perlu istirahat selama 6-8 jam dan semacamnya. Yaitu terserah teman-teman masing-masing cukupnya sebagaimana. Saya ingin memberitahu bahwa dari proses relaksasi ini sendiri ada beberapa manfaat yang dapat kita dapatkan, mulai dari manfaat secara fisik dan juga manfaat secara psikis atau pikiran kita. Yang pertama, secara fisik sendiri yaitu dapat melancarkan peredaran darah, melancarkan pencernaan tubuh kita, lalu juga dapat membuat detak jantung kita itu lebih teratur lagi, menjaga kadar gula kita tetap baik dan semacamnya. Lalu kita juga tidak akan merasakan cepat lelah dan kita juga dapat berkonsentrasi dengan baik, dan kita dapat mengatur mental kita secara baik lagi, dapat mengatur emosi kita secara stabil dan semacamnya. Sehingga kita perlu yang namanya melaksanakan proses relaksasi itu sendiri, baik itu 1 kali dalam sehari ataupun lebih. Dari beberapa materi yang saya sampaikan, mungkin ada beberapa pertanyaan atau semacamnya dari Mbak Zuro. Apakah bisa dipahami dengan baik? Sudah bisa dipahami. Masa? Ya nggak apa-apa, karena proses relaksasi ini sendiri tidak dapat dilakukan dengan mudah. Seperti yang saya katakan tadi, yaitu dari lingkungannya, dari pikirannya kita dan semacamnya, lalu dari posisi kita, sehingga dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita dapat melaksanakannya dengan baik, stres kita dapat teratasi atau dapat mereda dengan baik, sehingga tidak terjadi yang namanya krisis. Ya, terima kasih Mbak Zuro telah mendampingi saya untuk membuat video ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat malam, semoga dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.